hidup manusia di dunia ini bahagia tidaknya tergantung dari Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Sakor bilang tidak ada hidup lebih bahagia selain Tuhan, selain damai. Tidak ada lebih berarti selain kalau kita menjadi sahabat Allah. Cuma kalau cintai manusia seringkali merasa dirinya adalah satu-satunya yang penting dan berharga, dan inilah membuat kita kehilangan damai, membuat kita kehilangan sahabat Allah. Kalau kita merasa kita terpenting dan kita yang berharga, yang terpenting berharga adalah Tuhan, bukan kita. Tuhan yang berharga, yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Akibat Daud merasa dia yang paling bahagia, paling berarti penting, maka terjadilah hal yang kurang baik. Akibatnya Daud dimusuhi Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Daud, kepada Gad, pergi kau jumpa itu Daud, suruh pilih 3 hukuman menurut 1 Tawarik 21. 1 Tawarik pasal 21. Haleluya. Ayat yang ke-11. 1 Tawarik 31:11. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, Ya. lalu berkatalah ia kepadanya, Ya. beginilah firman Tuhan, Ya. haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan. Dipilihlah antara 3 hukuman ini. 3 tahun kelaparan, Atau 3 bulan lamanya 3 melarikan bulan diri melarikan diri dari musuh, dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari penyakit sampar. Terus, atau 3 hari pedang Tuhan Ya. yang penyakit sampar Ya. ada di negeri ini. Ya. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah Ya. orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan Kau harus pilih antara 3 hukuman ini. Terus, kepada yang mengutus aku. ya, Lalu berkatalah Daud kepada Gad, susah hatiku hendak memilih hukuman mana. Daud mesti pilih 1 hukuman. Mesti. Kenapa terjadi begitu? Karena Daud waktu itu sudah menjadi musuh Tuhan. Tuhan sudah menjadi musuh Daud. Kenapa boleh begitu? Nah, damaikah kita? Tuhan menentukan damai kita dengan Tuhan. Bahagianya kita Tuhan, makanya kita harus waspada. Apa yang kita harus waspada? Apa yang Daud buat sehingga dia harus memilih 3 hukuman ini? Ayat 1 mulai. Iblis bangkit melawan orang Israel, Ya, dan ia memuji Daud untuk menghitung orang Israel. Tuhan melawan Daud. Iblis membujuk Daud untuk menghitung tentara Israel. Ya, terus Lalu berkatalah Daud kepada Yoab hitunglah tentara Israel. dan kepada para pemuka rakyat, Ya, pergilah, hitunglah tentara kita. hitunglah orang Israel dari Beersheba Pada sampai waktu Dan. itu Daud selalu menang dan terus menang. Dia rasa hebat. Dia rasa satu-satunya yang penting. Wah, tentara saya kuat ini. Terus saya menang terus. Dia lupa kemenangan di tangan Tuhan. Mulai Daud menjadi sombong. Mulai dia lupa Tuhan. Mulai dia lupa Tuhan. Sehingga dia merasa,
Woi, tentara saya hebat ini. Ahli bahasa itu dipujuk oleh iblis. Daud, kata iblis, kau kuat, menang kau. Kau coba kau hitung tentara kau. Dengan menghitung tentara, Daud merasa tentara dia yang memberi kemenangan. Disinilah Tuhan marah kepada Daud. Dia lupa sudah bersandar, lupa sudah mengasihi Tuhan, lupa sudah Tuhan sumber kemenangan. Akibat hitung tentara, Tuhan menjadi marah. Oh, lupa sudah aku Daud, kata Tuhan. Dia lupa waktu dia melawan Goliat, Daud tidak boleh menang melawan Goliat, tidak boleh. Tuhan yang memberi kemenangan. Bayangkan waktu Daud lempar itu batu, terus masuk di kepala Goliat. Mana ada manusia begitu? Kecuali Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud, barulah Daud menang. Daud lupa kemenangan karena penyertaan Tuhan kepada kita. Bukan kitanya, tapi Tuhan yang ada bersama kita. Itulah memberi kemenangan kepada kita, beri kekuatan. Coba gereja haruslah menikmati Tuhan. Harus kita merasakan, memuji, nyanyilah betul-betul. Bukan susah kalau nari-nari kan, untuk supaya kita ada sukacita. Menari, salahkah menari? Tidak juga. Terus menari yang betul? Tidak juga. Menari salah, betul pun betul. Karena kita mau memuliakan, kita menyanyi mau memuliakan Tuhan, supaya Allah itu hadir menyertai kita, barulah ibadah kita hidup. Menurut Yohanes 7:39. Haleluya. Yohanes 7:39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Iya. Sebab roh itu belum Roh datang, itu belum turun. karena Yesus belum disediakan. Kita menari menyanyi tujuan memuliakan Tuhan, supaya Tuhan merasa dimuliakan, rasa dipuji, dimuliakan. Turunlah dia. Ibadah kita kosong tanpa hadirat Allah. Dan kita undang Tuhan. Nyanyilah bergerak sedikit. Jangan nyanyi gaya tiang telepon. Tunggu. Tak boleh. Boleh kan? Boleh juga lah. Tetapi itu kayak senang kan? Kira-kira lah. Tuhan senang kan? Dan nyanyi. Nyanyi begini. Tak gerak-gerak. Kenapa tak gerak-gerak? Nyanyilah dengan bebas. Roh itu bebas. Menyanyi bebas dengan Tuhan. Tuhan kita bukan tidak bergerak, bergeraklah. Bergerak bukan salah. Yang penting gerakan itu roh yang gerakan kita. Tujuan kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan senang. Kita bebas menyanyi. Ya juga dipaksa-paksa, tidak boleh juga. Belajar lebah, bergerak sedikit. Saya ini nasib lah, saya ini sekolah rendah. Sekolah rendah sudah biasa menari. Sekolah rendah sudah biasa menari saya. Masuk sekolah menengah, saya ikut pertandingan menyanyi. Lucu, pertandingan menyanyi di sekolah saya tahu sini. Waktu itu saya tidak pernah nampak orang ramai, orang yang beratus ini. Tidak biasa saya. Waktu saya nampak banyaknya orang, saya terkejut. Akibatnya keringat dingin. Takutnya saya banyaknya orang ini. Akibatnya tangan saya bergerak, nyanyi sambil bergerak. Suara saya masih bagus lagi, lebih bagus suara saya. Tak ada gegaran badan saya. Wah, tapi jatuh nomor 2. Saya nomor 2, bukan nomor 1. Nomor 2 saja waktu itu. Tapi sudah syukur sudah. Lucu, nyanyilah bergerak-gerak. Tujuan kita memuliakan Bapa. Kita mau hadir Allah. Kita mau Allah hadir. Kamu dan kamu tidak bebas sudah menyanyi. Tujuan kita memuliakan Tuhan supaya Dia hadir. Sebab tanpa Tuhan kita kalah. Allah kurang senang kalau Dia tidak dimuliakan.
Allah tidak mau kalau dia tidak bersama kita. Dan memang buntakah Tuhan, kita kalah. Lihat Daud itu. Kenapa Daud disuruh dimurkai? Sebab dia lupa sudah Tuhan. Dia lupa dia menang lawan Goliat sebab Tuhan, bukan Daud. Inilah manusia, lupa mengasihi. Akibat dia mulai lupa Tuhan, mulai rasa hebat, mulai dia rasa paling hebat, maka Tuhan mundur. Tuhan menjadi musuh kepada, dan waktu itu Tuhan sudah musuhnya Daud. Bayangkan, Daud, Tuhan sudah memusuhi Daud. Mana kita mau pilih, sahabat Allah atau kita sahabat manusia? Tak ada hidup yang lebih bahagia selain damai dengan Tuhan. Saya senang lagu ini. Waktu kami Bistor, dari awal sampai habis lagu ini aja kita nyanyi. Kenapa? Saya senang. Tak ada hidup yang lebih berarti selain sahabat Allah. Sahabat Allah, dia sahabat kita. Damai inilah yang paling berharga. Daud pada waktu itu bukan musuh Allah, bukan lagi sahabat Allah, tapi musuh sudah. Kenapa? Dia lupa sudah. Ini sebabnya hati-hati dengan kesombongan. Mulanya kita sombong apa? Lupa Tuhan. Kita lupa sudah berdoa, lupa beribadah, lupa membuat Tuhan nomor satu. Nah, akibatnya Tuhan marah kita. Macam Daud ini pilih 3 hukuman. Bayangkan Daud bilang, wahai Tuhan, ini hukuman susah ini. Mau pilih mana? 3 tahun kelaparan, 3 bulan melarikan diri dari musuh, atau 3 hari penyakit sampar? Mana ya? Mana itu susah hatiku? Mau pilih yang mana satu? Daud memilih penyakit sampar. Bayangkan, Tuhan pabrik buatlah. Aku pilih penyakit sampar. Maka waktu itu 70.000 orang mati. Bayangkan 70.000 orang mati. Kata firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 21. Haleluya. 1 Tawarik 21 ayat berapa itu? Ayat yang kedua, susah hatiku. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, Ya. sangat susah hatiku. Susah hatiku, Gad. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Ya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ya. Terus? Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Tuhan, Daud memilih penyakit sampar. Itu sudah ditulis. Terus? Kepada orang Israel. Maka 70.000 orang mati. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. 70.000. 3 hari 70.000 mati. Bayangkan. Ini hal tidak terjadi. Ini hal tidak berlaku. Seandainya kita terus ingat Tuhan, tidak lupa Tuhan. Bayangkan, hati-hati dengan kesombongan, membuat kita menjadi musuh Allah. Orang sombong ditantang Tuhan, Allah menantang orang sombong. Menurut Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia, Ya, yang dianugerahkannya kepada kita, ya, lebih besar daripada itu. ya. Karena itu ia katakan, Allah menantang orang congkak. Allah menentang orang yang congkak, Ya, tetapi mengasihani orang yang Daud ditantang oleh Tuhan. Sudah mulai kesombongan terjadi pada dirinya. Dia sudah mempusatkan diri dia. Dia yang terpenting, berharga bukan Tuhan. Padahal Tuhan yang berharga. Tuhan terpenting dalam kehidupan kita ini. Jemaat Allah cinta, tidak ada hidup yang lebih bahagia selain damai dengan Tuhan. Tak
ada hidup yang lebih berarti selain sahabat Allah. Ini lagu dua bersusut, lagu yang Putus Elijah Hawin. Nah, ini keduanya. Dua-dua bagus. Dua-dua saya senang nih lagu ini. Saya selalu pakai penyembahan dua lagu ini. Jadi kita belajar, yang kita dimusuhi Tuhan. Untuk itu tetaplah rendah hati, tetaplah berpaut, tetaplah bersadar, tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan kita lupa itu, supaya Tuhan tidak jadi musuh kita, tapi sahabat kita terus menerus. Waktu Daud itu dimusuhi Tuhan, waktu bilang, ayo coba bayangkan, waktu dia berhasil, keberhasilan boleh membuat kita lupa Tuhan, boleh membuat kita lupa Tuhan, membuat kita merasa sombong, merasa penting, merasa berharga lebih dari itu. Padahal hanya Tuhan yang terpenting, hanya Tuhan yang berharga dalam kehidupan kita ini. Tidak ada lain. Kita harus memuliakan Tuhan, mengagungkan Bapa. Hati-hatilah. Kalau kita membaca pada Ulangan 8:11, Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan dan Allah engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah. Nah, hati-hatilah. Hati-hati itu selalu itu Ulangan terus bilang hati-hati. Ulangan bilang itu kita Ulangan. Kalau kita membaca Ulangan pasal yang ke-8 juga 14. 8:14. Jangan engkau tinggi hati. Nah, jangan tinggi hati. Manusia itu hatilah, dan tinggi hati terus Sehingga engkau melupakan Tuhan untuk nanti Allahmu. lupa Tuhan. Nah, inilah Daud. Akibatnya dia dimusuhi Tuhan. 3 hukuman ini tidak perlu terjadi. Seandainya Daud tetap rendah hati, tetap berpaut, tetap merendahkan diri, tetap ingat Tuhan, selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan selalu terasa betul di dalam hati Daud. Hendaklah kita belajar masa-masa. Wah, saya senang itu Asaf. Senang betul saya cerita tentang Asaf. Kita harus tahu belajar kepada Asaf. Apa yang kita dapat dari Asaf? Kita ulang baca itu. 1 Tawarik 15 ayat 9. Dari Bani Hebron, 1 Tawarik 15 ayat 9. dari Bani Hebron, Ya, Iliel, seorang pemimpin. 1 Tawarik 15 ayat 9 kan? Ya, jangan saya selalu kita pakai. Dua Tawarik 15 ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda Iya, dan Benyamin iya, dan orang-orang Efraim, iya, Manasye dan Simeon iya. yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Terus Sebab dari Israel banyak yang menyeberang. banyak Israel menyeberang memihak kepada Asa, Memihak kepadanya sebab ketika mereka melihat mereka bahwa Tuhan melihat Allahnya ada Tuhan, kelihatan, kedengaran, terasa betul Allah bersama dengan Asa. Inilah yang perlu kita belajar cerita ini. Semoga alam tahu, terasa, kelihatan, kedengaran Allah bersama kita. Amin. Ini yang kita cari. Apa yang Asa buat waktu dia terasa betul Allah senang. Allah kita itu Allah besar. Kita harus cari untuk berkenan menyenangkan Dia. Bukan apa-apa kita kena cari. Macam mana kita senangkan Tuhan? Kita ini manusia, bukan Allah. Dia Allah yang maha kuasa. Kita kena belajar cerita ini. Kenapa Asa itu Tuhan bersama dia terasa. Sehingga orang lihat, wah, ada Tuhan lah sama Asa. Kedengaran, kelihatan. Kenapa kita tidak belajar cerita ini? Apa yang Asa buat waktu Tuhan kelihatan? Ayat 8.
Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, dia singkirkan berhala-berhala. ia menguatkan hatinya Iya. dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Berhala-berhala, dewa-dewa asing dia singkirkan terus. Dari seluruh tanah Yehuda. Apa dewa-dewa asing? Inilah berhala-berhala. Kita harus menjadikan Tuhan nomor satu. Kalau sudah Tuhan nomor dua, ada sesuatu yang kita lebih kasih dari Tuhan. Ini berhala. Mungkin ini hobi. Waktu di Surabaya, kali ada orang perempuan mau dibaptis pendeta, jangan dulu. Kenapa? Saya pakai susuk. Orang Jawa pakai susuk. Susuk sini taruh supaya cantik. Tolong doakan dulu, cabut dulu susuk. Jadi sesuatu yang kita kasih lebih dari Tuhan, inilah berhala. Jadi banyak berhala membuat Tuhan tidak kelihatan, tak kedengaran. Ada berhala, ada sesuatu yang kita kasihi lebih dari Tuhan. Allah mengajar saya minggu lalu. Allah mengajar saya supaya berhenti dulu badminton. Aduh, dikasih darah saya ketak. Akibat saya tidak boleh main badminton 1 game, sudah tidak tahan. Dokter bilang kau kena berhenti main, oke? Saya periksa, saya bilang oke, bagus sudah. Tapi takut sudah saya mau pergi main. Takut sudah. Jangan ada yang lebih dari Tuhan. Jangan. Tuhan nomor satu. Apa saja ibadah, Tuhan nomor satu. Dalam kita bergereja, Tuhan nomor. Lebih doa. Inilah berhala. Kalau ada sesuatu yang kita lebihkan dari Tuhan, ini berhala. Inilah berhala yang tidak kita sadari. Ada orang begitu. Aduh, ada orang mau kebaktian, lambatnya, lama-lama akibatnya sudah kehilangan waktu bersama Tuhan. Belajarlah kita untuk mengatakan Tuhan. Hanya setiap waktu kita harus ingat, hidup bersama Allah adalah terpenting. Apabila kita lalai, maka masa itu akan dicuri oleh setan. Akibat kita kehilangan waktu bersama Tuhan. Berharap sudah ada. Yang kedua, terus ada 8 tadi, 2 Tawarik 15, 8 ada lagi 2. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Dari kedua, dia singkirkan dewa-dewa. Yang ketiga, dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, ia membaharui mesbah Tuhan. Ini ketiga ini, mesbah harus diperbaharui. Hubungan doa dengan Tuhan itu harus kita buat. Bukankah kita mau supaya kita menjadi orang yang gereja Allah ini? Tapi kadang-kadang tidak ada orang pergi pistol, tak mau dia dekat, tak mau dia pergi. Macam mana kita mau menang? Nah, tidak memperbarui mesbah. Mesbah itu doa, diperbaharui doa kita kepada Tuhan. Jam 5 mesti kita bangun untuk berdoa. Jangan lupa. Inilah mesbah diperbaharui. Mesbah dengan Tuhan itu yang ketiga ini. Mesbah hubungan dengan doa itu penting. Doalah membuat kita rasa kuat. Dalam Keluaran 17 ayat yang ke-11. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa angkat tangannya, lebih kuatlah Israel lebih kuat. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kalau kita lemah, kau jangan heran. Sebab kita selalu lalai berdoa. Lebih-lebih lagi orang yang punya. Yang ada masa. Kalau memaling saya malu nih, lutut sakit. Lain-lain ini. Kasihannya. Kenapa? Dia tidak memperbaharui mesbah. Macam mana Tuhan bersama kita? Coba kita pikir. Makanya belajarlah kita masa-masa. Saya mau kembali kepada pertama tadi. Rupa-rupanya
1 Tawarik 21. Haleluya. 1 Tawarik pasal 21. Haleluya. Ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan, terus mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit. Rupa-rupanya jawaban Tuhan kepada kita turunnya api. Api kita kejar, api roh. Turunnya api, Allah bersama kita. Adanya urapan Tuhan, Allah membenarkan, menolong, menyertai kita. Jadi Allah itu kelihatan kepada Daud lewat api. Apabila api sudah turun, api roh, terasa betul ya. Punya kita nyanyi sungguh, kita rasa itu api. Musik pun kita semangat sedikit. Roba itu musik. Itu waktu Natal saya bilang roba kita punya musik. Lagu slow kita buat rancang supaya ada api, terasa api. Api turun, ini Tuhan ini. Nah akibatnya Tuhan bilang, malaikat, sarungkan kembali pedangmu yang terhunus ke Yerusalem. Terus Lalu berfirman 27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Sarungkan kembali pedangmu yang teracun. Mungkin kita tidak sadar, pedang Tuhan sedang teracun kepada kita, tapi kita tidak sadar kadang-kadang. Sebabnya kita lihat di mana masalah kita. Mari kita belajar, jangan-jangan pedang Tuhan teracun sama kita, melawan kita. Ada kesombongan yang kadang-kadang kita tidak sadar, yang kita sudah melupakan Tuhan. Tidak ada Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita ini. Jemaat, hanya Tuhan satu. Saya bilang sama Tuhan, saya ini kalau pendeta lama sudah, tapi saya tidak mau melayani tanpa Kau. Aku mau bersamamu. Aku mau Kau ada. Kalau beri kita macam masa, kelihatan, kedengaran. Nampak betul lah. Ada Tuhan. Daud pun pada itu Allah kita luar biasa. Bahkan Allah murka, Daud bawa persembahan, dan Tuhan turunkan api. Allah kita bukan pendendam. Asal kita membetulkan, berdamai dengan Tuhan, menjadi sahabat Allah. Berdamai dengan Tuhan, membetulkan mana Tuhan, salah saya di mana, apakah kekurangan saya, perbaiki kesilapan kita. Allah kita penuh kesukaan. Setelah itu pasal 22 ayat 1. Pasal 22 ayat 1. Lalu berkatalah Daud, 1 Tawarik 22 ayat 1. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita. Ini rumah Tuhan. Dan disinilah mesbah untuk korban bakaran orang Israel. Mesbah untuk Tuhan orang Israel, kata Tuhan. Rupa-rupanya Tuhan ini mau mengingatkan Daud, dia harus membangun rumah Tuhan. Dia harus membuat rumah Allah. Allah hadir bersama kita. Inilah yang terbaik, terpenting. Allah hadir. Allah mau tinggal bersama kita. Haleluya. Allah itu mau tinggal bersama kita. Kata firman Tuhan ya. Allah mau tinggal bersama kita. Allah mau diam. Allah sudah putuskan untuk diam di dalam diri manusia. Haleluya. Allah terasa hadiratnya. Allah memang mau tinggal
di dalam diri manusia itu sendiri, kata firman Tuhan. Haleluya. Macam mana caranya? Kita harus menjadi bait Allah. Sebut saja bait Allah. Itu dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Sebut saja bait Allah. Atau tidak tahukah kamu? Iya. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik Allah. Kalau sebut Allah, sebut saja rumah Allah, berarti Allah Roh bersama kita. Inilah hati Tuhan. Tuhan mau tinggal di dalam manusia. Allah mau tinggal di dalam diri manusia. Untuk Allah tinggal dalam diri manusia, manusia harus menjadi rumah Allah yang didiami Roh. Roh mendiami kita. Roh tinggal di sini. Roh ada bersama kita, kata firman Tuhan ya. Roh bersama kita. Belum kali dalam ayat bilangnya orang Israel tidak tahan menyelenggarakan ibadah sebab ada Tuhan, ada hadirat Allah. Waktu peresmiannya rumah Allah oleh Salomo. Ayat berapa itu? Allah mau tinggal dalam diri manusia, kata firman Tuhan. Dua Tawarik 5:14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh kerana awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. 2 Tawarik 6:1. 2 Tawarik 6 ayat 1. Pada waktu itu, berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kegelapan. Tuhan sudah memutuskan untuk diam bersama manusia yang kelam di dunia terus. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Nah, Allah sudah memutuskan tinggal di dalam pribadi manusia. Itu sebabnya Daud diingatkan untuk membuat rumah Allah. Kitalah rumah Allah, bukan gereja ini. Rumah Allah itu ada dua, gereja ini dan diri kita ini. Rumah Allah ini pun mesti ada Roh yang mendiami. Kita lagi. Jadi Roh Kudus adalah yang harus kita hargai. Hargailah Roh Kudus. Dialah penghuni rumah Allah kita ini. Kalau kita rumah Allah tidak ada Roh, berarti kita rumah Allah yang kosong. Mesti ada Roh. Roh tidak boleh sembarang. Roh itu adalah pribadi yang ada kesukaannya. Kenapa roh lari dari Simpson? Sebab Simpson ini memuaskan mata, memuaskan daging. Kenapa roh lari daripada Saul? Saul sombong. Ada 3 musuhnya roh. Memuaskan mata, memuaskan daging, sombong. Apabila kita sombong, kita musuh Tuhan. Tuhan tidak lagi sahabat kita. Inilah yang berlaku sama Daud. Kalau begitu, tetaplah rendah hati. Apa rendah hati? Mengasihi Tuhan. Kita tetap mengasihi Bapa. Kasihlah membuat kita status sama, tetap. Tuhan tidak pernah lari. Seandainya
kita tetap mengasihi, tetap dipenuhi oleh kasih Tuhan. Untuk kita penuh kasih Allah, Rohlah jawabannya, Roh Kuduslah jawabannya. Kalau ada Roh, kita mampu mengasihi Tuhan. Rumah Allah kita ini tidak kosong. Kalau terus, tidak akan kita sombong, tidak akan kita lupa Tuhan, tidak akan kita mengabaikan Tuhan, tidak akan kita tidak andalkan Tuhan. Seandainya ada Roh yang mendorong kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Rom 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Iya. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita, kata firman. Haleluya. Roh Kudus kalau begitu, semua kita lebih yang pimpin pujian, mohon urapan Tuhan. Jangan pimpin pujian kalau tidak berdoa, jangan. Nanti kita tidak ada Roh. Kalau kita rumah Allah, tidak ada Roh Kudus, tidak boleh. Tidak terasa itu hadirat Tuhan. Kalau ada Roh yang gerakkan kita untuk menari, untuk bergerak, nyanyi keras sikit. Roh itu yang gerakkan kita. Kalau tidak ada Roh, nah akhirnya kita jadi nyanyi yang ditunggul. Salah kan tunggul? Tidak juga. Tapi saya kira kurang sesuai lah. Kurang sesuai. Kita ingat kan? Wah, Roh yang kedua, sukacita. Kalau kita nyanyi tunggul, sukacita gitu. Saya tidak nampak sukacita. Itu sebabnya Rohlah segala-galanya. Rohlah jawabannya. Jadi untuk kita tidak lupa Tuhan, Roh Kuduslah. Untuk tidak sombong, Roh Kuduslah. Untuk andalkan Tuhan, untuk menyingkirkan berhala, untuk kita berdoa tetap terbangun dapat semua Roh. Roh adalah segala-galanya. Semua kita berdiri, kita menyembah kepada Tuhan.